كلها في وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وإن جاروا وظلموا. Baik, di antara ayat-ayat yang juga butuh pengamatan yang menunjukkan al-jazaa' min jinsil amal adalah dalam surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang salat malam. Kata Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah, perhatikan ayat ini, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa jauh dari tempat tidur? Artinya mereka tidak tidur. Kenapa mereka tidak tidur? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ternyata mereka sedang berdoa, mereka sedang salat, mereka berdoa dalam salat mereka khaufan wa tama'a, dalam kondisi takut, dalam kondisi berharap, ya. Bukan tidak tidur karena nonton bola, ya, tidak, ya. Jadi mereka tidak tidur sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasannya? Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka setiap jiwa tidak tahu pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang akan menyejukkan pandangan mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka perbuat. Baik, ada yang tahu? Ayat ini menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah. Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa kaitannya salat malam dengan pahala? Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu pahala yang akan Allah siapkan bagi mereka di surga kelak, yang akan menyejukkan pandangan mereka karena amal perbuatan mereka. Ada yang tahu atau tidak? Silakan. Karena kata Mas ini, ya, karena dia di malam hari meninggalkan istrinya sehingga dia salat malam, akhirnya Allah balas dengan bidadari. Kasihan istrinya ditinggal. Hampir benar tapi masih salah. Hampir benar tapi masih salah. Ada yang bisa jawab? Masya Allah, ya. Ya, saya kasih hadiah kalau ini beneran, ya. Enggak banyak, ya. Bisa buat beli nasi apa? Nasi kapua, nasi apa? Ya. Jazakallah khairan. Jadi, oh iya, jadi benar, karena orang yang sholat malam dia menyembunyikan amalannya, tidak ada yang lihat. Sholat malam siapa yang lihat? Mungkin istrinya mungkin pun tidur, dia sholat malam, dia bangun diam-diam, dia berwudu, kemudian dia sholat malam. Kalau istrinya tahu nggak ada masalah, keluarga dekatnya. Tapi orang lain tidak ada yang tahu, kecuali kalau dia kasih tahu, ya. Kecuali besok dia tulis status, "Alhamdulillah semalam dibangunkan oleh Allah," ya. Ah, itu udah dia pamer. Atau dia tulis status jam 2 malam. Status jam 2 malam ngapain? Ingin mengisyaratkan bahwasanya dia sholat malam. Intinya kalau dia tidak kabarkan sama orang, tidak ada yang tahu kalau dia sholat malam. Berarti dia berusaha menyembunyikan amal solehnya dari pandangan manusia. Maka balasannya, kata para ulama, Allah juga memberikan balasan kepada dia dengan balasan yang disembunyikan oleh Allah. Dan di antara hal-hal yang menunjukkan balasan itu sangat besar, balasan tersebut tidak disebutkan oleh Allah. Allah sembunyikan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia pasti dapat pahala dari Allah. Pahalanya apa? Allah tidak sebutkan. Ini menunjukkan pahalanya besar. Contoh, kata Allah, "Wa sanajzi syakirin." Kami akan balas orang-orang yang berbuat bersyukur kepada kami. Balasannya apa? Tidak disebut oleh Allah. Kata para ulama, orang yang bersyukur pahalanya besar. Contoh seperti puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, "Yadha'u ta'amahu wa syarabahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amalin bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan membalas puasanya tersebut. Balasannya apa? Tidak disebutkan. Ini dalil bahwasanya pahalanya besar. Sama salat malam juga. Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun."
Seorang setiap jiwa tidak akan tahu balasan yang Allah akan berikan kepada dia karena salat malamnya. Balasannya apa? Pasti kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam benak seseorang. Ini dalil karena dia menyembunyikan amal soleh dia, Allah juga menyembunyikan pahalanya, namun ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Baik. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dalam surat An-Nur. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah Allah menyebutkan ayat tentang menundukkan pandangan, setelah itu Allah menyebutkan ayat berikutnya, kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah yang bercahaya dan juga memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Taib, apa hubungannya ayat tentang menundukkan pandangan kemudian diikuti dengan ayat tentang Allah adalah cahaya dan memberikan cahaya kepada makhluknya? Ada yang tahu? Susah ya? Saya pun tidak tahu, kecuali setelah saya baca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, maka kata beliau, faman ghadda basarahu amma harrama Allah azza wa jalla alaihi awada Allah ta'ala min jinsihi ma huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik, dengan yang semisalnya. Kita tahu melihat wanita cantik, melihat aurat wanita adalah sesuatu yang lezat bagi para lelaki. Demikianlah tabiat manusia, suka melihat kecantikan, keindahan tubuh wanita, Tetapi kelezatan tersebut dia tinggalkan, dia lawan hawa nafsunya, dia tundukkan pandangannya, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia cahaya dalam hatinya, sehingga dia bisa melihat dengan lebih terang dan jelas mana keburukan dan mana kebaikan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Oleh karenanya seorang yang suka menundukkan pandangan, firasatnya akan kuat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kaidah al-jaza' binizil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Sebagaimana dia menundukkan pandangannya dari kotoran yang merusak matanya. Orang bilang cuci mata justru ngotori mata Cuci mata, lihat cewek-cewek itu namanya ngotori apa? Mata. Ngotori mata akhirnya ngotori apa? Hati. Dan sekarang sarana cuci mata sekarang banyak Oleh karena jika dia tinggalkan hal itu semua, maka Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya, dan Allah memiliki sifat cahaya, dan Allah beri cahaya kepada langit dan bumi. Allah beri cahaya kepada hamba-hambanya. Allah masukkan cahaya dalam hati hambanya yang menundukkan pandangan, sehingga dia bisa memandang dengan lebih terang, karena dia menghindari segala kotoran-kotoran yang merusak matanya, yang mengotori matanya, maka hatinya pun memandang dengan lebih kuat. Al-jaza' min jinsil amal. Semakin dia mudah membedakan antara kebenaran dan antara hak dan batil, antara syubhat dengan kebenaran, antara bid'ah dengan sunnah, antara syirik dengan tauhid, dan juga firasatnya semakin kuat. Kalau ada orang firasatnya kuat, bisa jadi orang itu adalah orang yang suka menundukkan pandangannya. Baik. Di antara ayat-ayat yang juga membutuhkan pengamatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 35. Allah berbicara tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang mereka menimbun harta mereka, emas dan perak mereka. Mereka timbun dan mereka tidak mau bayar zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum
Wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana harta yang mereka simpan tersebut, emas dan perak yang mereka simpan tersebut dipanaskan di neraka jahanam, dipanaskan sampai begitu panas. Setelah emas dan perak yang mereka simpan tersebut dipanaskan oleh Allah, kemudian dibuat untuk menyetrika ya jibahuhum, yaitu jidat mereka disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan tersebut. Kemudian junubuhum, yaitu lambung mereka juga disetrika dengan besi yang logam yang panas tersebut. Wa dhuhurum, kemudian punggung mereka juga disetrika. Dikatakan kepada mereka, inilah balasan atas harta yang kalian simpan, ya, fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari harta yang kalian simpan yang tidak kalian keluar zakatnya. Baik, pertanyaan saya, ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang tahu? Kalau ini saya kasih hadiah lebih besar lagi ya. Kalau tadi jazakallahu khair satu kali, ini dua kali jazakallahu khairan. Baik, siapa yang bisa jawab? Orang yang tidak membayar zakat, maka harta yang dia kumpulkan tersebut akan dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian digunakan untuk menyetrika kepalanya, jidatnya, lambungnya, lambung kanan, lambung kiri, kemudian punggungnya. Ada yang bisa jawab? Ayo, silakan. Jawabannya karena di bagian itu yang paling sakit. Baik, apa kaidahnya al-jaza min jinsil amal? Hubungannya bagaimana? Kalau itu tempat yang paling sakit, kalau di hidung kurang sakit. Sudah usaha yang baik, tapi kurang tepat. Jazakallahu khairan. Saya kasih hadiah juga meskipun salah ya. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Dengan harta yang paling dia cintai, dengan harta itu pula Allah akan membalasnya. Ini ada sisi benarnya. Harta yang dia simpan, harta itu digunakan untuk membalasnya. Pertanyaan ini bukan itu. Kenapa harus di jidat, lambung dan punggung? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu ya? Ya, coba terakhir ya. Karena itu bagian dari sujud. Bagian sujud ada banyak, ada lutut, ada kaki. Masya Allah, banyak mujtahid di sini. Mantap-mantap jawabannya, tidak pernah terpikir oleh pikiran saya, tapi semuanya salah. Terakhir semangat. Kenapa? Karena kepalanya selalu mikir harta. Masya Allah. Lambungnya makan harta, punggungnya ngapain? Mikul harta. Masya Allah. Tapi salah juga. Hebat, Masya Allah. Pinter berarti antum nih, Masya Allah. Terakhir. Karena hawa nafsu berkaitan dengan pikiran, dengan jidat, dengan lambung, dengan punggung. Bagus, tapi salah juga ya. Allah alam bisawab, sebagaimana mengatakan, seharusnya harta itu dikeluarkan, ya. Kalau orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta, dia harus lihat-lihat cara bagaimana arah mana kita keluarkan harta, arah depan, arah kanan, arah kiri, lihat di belakang kita ada orang miskin atau tidak, sehingga 4 mata angin tersebut atau 4 arah tersebut harusnya dia keluarkan zakat, harus dia keluarkan harta, harusnya dia sedekah, maka dia tahan, akhirnya Allah siksa dari 4 arah tersebut, ya. Jidat, kemudian apa? Punggung, kemudian lambung kanan, lambung kiri. Demikian penjelasan sebagian apa? Ulama. Wallahu alam bissawab. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Taib. Ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka orang-orang kafir dalam neraka jahanam ingin keluar dari neraka jahanam, ingin keluar dari penderitaan, kegelisahan yang mereka rasakan, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Mereka dikembalikan lagi. Ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini disebut oleh sebagian ulama, tatkala orang-orang masuk dalam neraka jahanam, mereka disiksa ya, dengan api yang menimpa mereka dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka lipatan-lipatan api yang bertumbuk-tumbuk,
dari atas mereka dan dari bawah mereka. Api mengepung mereka dari segala arah. Ada hari di mana Allah buka pintu neraka. Mereka lihat pintu neraka terbuka, mereka akan melarikan diri karena mereka dipenjara dalam neraka. Ibarat orang dipenjara atau melihat pintu penjara terbuka. Waktu mereka melihat pintu neraka terbuka, mereka kemudian lari ingin keluar menuju pintu tersebut. Tatkala sudah dekat pintu tersebut, Allah tutup lagi, dikembalikan lagi ke dalam neraka jahanam. Kemudian mereka disiksa. Ada waktunya Allah buka lagi pintu neraka, mereka berusaha lagi. Tatkala sudah dekat dengan pintu keluar, ditutup lagi, mereka dikembalikan lagi, dan terus begitu. Dan mereka tidak berkata ini hanya tipuan. Mereka tetap semangat meskipun berulang-ulang, mereka dikembalikan lagi. Ayat ini menjelaskan tentang al-jaza' min jinsil amal. Dari mana? Dari sisi mana? Antum tidak tahulah. Ya, silakan coba lagi. Silakan. Sehingga diulang-ulang. Kata dia karena melakukan dosa yang sama sehingga siksanya juga begitu diulang-ulang. Mantap ya, tapi salah ya. Baik, jawabannya nanti habis salat ya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.